Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar semuanya? Semoga teman-teman tetap baik ya, dan dapat melanjutkan aktivitas sehari-harinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan animasi. Oke, nah yang pertama, apa sih animasi? Jadi, animasi adalah film atau video yang dibuat dari hasil tangan manusia. Animasi tercipta dari gambar statis. Gambar statis maksudnya gambar biasa ya, gambar tidak bergerak, yang disusun sedemikian rupa dan membentuk sebuah pola yang jika semua gambar dilihat satu persatu, maka akan tercipta sebuah pergerakan. Dan itulah yang dinamakan animasi. Oke, dari paragraf ini berarti animasi adalah susunan gambar-gambar yang berurutan. Oke. Secara mudah, animasi terbentuk dari gambar-gambar yang ditumpuk dan diganti-ganti secara berurutan. Bisa dikatakan animasi adalah gambar bergerak. Nah, pada contohnya, yaitu animasi pada buku flipbook ya, kertas flipbooks. Itu kan ada kertas yang bertumpuk-tumpuk, kemudian digambar per lembarnya, dan ketika kita tarik kertasnya pakai jempol, maka akan terlihat ilusi gambar tersebut bergerak. Oke, jadi animasi itu merupakan ilusi optik ya dari mata kita. Walaupun memang di sini gambarnya itu diam satu persatu, statis, tapi ketika dibergerakkan maka akan terlihat sebuah ilusi dan mengakibatkan melihat itu sebagai animasi. Nah, contohnya gini. Nah, di sini kan ada gambar ya. Ini gambar masing-masing. Di sini ada sekitar 12 gambar kuda. Nah, dengan pose yang berbeda. Nah, ketika tiap gambar ini disatukan, kemudian dilihat satu persatu atau diganti satu persatu dengan waktu sepersekian detik, maka mata kita akan melihat bahwasanya ini sudah tidak menjadi sebuah gambar lagi gitu, menjadi sebuah animasi. Nah, mau di animasi ataupun video, konsepnya sama. Jadi terdiri dari beberapa gambar yang berurutan, mau video itu ataupun animasi. Dari susunan gambar yang kita lihat, nah kita nanti akan mengenal namanya frame per second atau FPS. Nah, apa sih frame per second itu? Oke, pertama frame dulu nih. Jadi frame adalah tiap gambar dalam animasi atau video tersebut. Oke, berarti kalau kita katakan frame ini berarti tiap gambar satu-satu ini. Nah, gambar-gambar satu ini merupakan frame ya, satu frame, satu frame, satu frame, dan seterusnya. Kemudian frame per second adalah jumlah gambar yang ada dalam satu detik. Oke, berarti dari semua gambar yang satu detik ini bisa dikatakan sebagai FPS. FPS patokannya adalah satu detik. Jadi selama satu detik animasi, di situ terdapat berapa gambar. Contohnya 30 FPS ya. Berarti 30 frame, 30 gambar ini dalam kurun waktu 1 detik. Berarti dalam 1 detik ada 30 frame atau 30 gambar statis. Nah, frame per second berarti adalah susunan gambar per detiknya. Nah, kita lihat sebelah kanan ini contohnya. Ini sebuah animasi ya. Kita bisa lihat ada 50 fps, 25 dan 12,5. Yang bisa kita lihat nih, yang paling bawah, kita melihat bahwasanya garis ini patah-patah dalam bergerak. Nah, patah-patah karena memang dia keterbatasan dengan per gambarnya, per frame-nya. Kalau kita ke atasnya, semakin besar FPS-nya atau frame-nya, gambar di tiap satu detiknya, maka akan semakin halus dia. Nah, 50 fps. Oke. Nah, kemudian kita juga setidaknya tahu ya penggunaan dari FPS sendiri.
Jadi FPS yang digunakan itu di industri biasanya 24 FPS sampai 60 FPS. Nah, di atas itu biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan momen slow motion. Oke, sebelum kita slow motion, kita bahas dulu kenapa 24. Nah, pada tahun 1920, industri film ini udah mulai ada gitu ya. Nah, kemudian ada studi yang mengatakan, sebelumnya animasi berarti pengaruh dari ilusi optik kita ya, ilusi dari mata kita. Jadi dahulu ada studi yang mengatakan bahwasanya mata manusia dapat melihat sebuah animasi atau gambar itu bergerak di atas 12 fps. Jadi di atas 12 fps itu seperti ini, kita bisa melihat bahwasanya garis ini bergerak nih, bukan per gambar satu-satu itu, tapi bergerak. Itu studi yang dilakukan. Kemudian film zaman dahulu menggunakan 24 fps. Nah, kenapa 24 fps ya? Kenapa nggak 50 atau 60 fps pada zaman dahulu? Oke, pertimbangannya begini. Semakin banyak fps berarti semakin banyak roll film yang digunakan. Pada zaman dahulu kan belum digital ya. Jadi dia kalau semakin banyak fps, jadi ininya semakin panjang, otomatis mengeluarkan biaya yang lebih. Makanya dari zaman dulu film-film dan mungkin sampai sekarang juga film masih menggunakan 24 fps. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwasanya 60 fps pun sudah banyak ya. Seperti animasi, biasanya animasi itu lebih tinggi lebih bagus. Kalau di film biasanya ada plus minusnya kalau menggunakan fps yang lebih tinggi untuk sebuah film ya, karena standarnya mungkin kita sudah terbiasa dengan 24 fps. Nah, kemudian di atas itu biasa dimanfaatkan untuk mendapatkan momen slow motion. Oke, yang kita tahu ya, fps itu berarti gambar-gambar per detiknya. Semakin besar fps-nya, contohnya 120 fps, maka semakin detail gambar-gambar yang ada. Berarti di sini ada 120 gambar dalam satu detik. Otomatis kita bisa mendapatkan momen yang lebih akurat, lebih baik gitu ya, karena momennya banyak ditangkap. Oke, setelah sebelumnya kita mengenal namanya animasi dan FPS itu apa, kita akan coba melihat materi yang sudah kita lihat itu di dunia 3D-nya. Oke, pertama udah jelas ya, untuk animasi berarti sebuah gambar yang disusun rapi sehingga kita melihatnya sebagai animasi atau sesuatu yang bergerak padahal dia diam. Dan gambar-gambar tersebut namanya FPS. Oke. Nah, kalau di 3D itu sedikit berbeda. Maksudnya kalau di 2D berarti setiap framenya atau setiap gambarnya kita gambar satu persatu sampai ke FPS tertentu ya, sampai ke titik tertentu. Nah, kalau di 3D tidak seperti itu. Di 3D sebenarnya untuk animasi sedikit lebih mudah. Oke, ini contohnya saya sudah membuat sebuah silinder dan sudah menganimasikannya. Nah, simpel aja. Nah, kemudian yang perlu kita kenal dengan namanya FPS berarti adalah yang di sini, yang bagian bawah. Di sini namanya adalah timeline. Biasanya di software animasi, entah itu makro media atau mungkin Blender dan sebagainya, pasti memiliki menu bar timeline kayak gini. Seperti ini bentuknya. Nah, ini dari 0 sampai 30 ini merupakan FPS-nya. Saya sudah setting bahwasanya FPS-nya adalah 30. Nah, di sini 30. Berarti animasi ini berjalan selama 1 detik. Nah, dari ketika 0 dia di kiri, pas dia ke 30 dia ke kanan. Nah, kalau di 2D kan berarti kan setiap di 0-nya kita gambar, 1 kita gambar, 2 kita gambar, 3 kita gambar, dan seterusnya. Nah, ini gambar masing-masing sampai ke selesai gitu. Nah, berbeda dengan 3D. Kalau 3D, kita mungkin bisa dikatakan membuat pose-to-pose-nya saja. Jadi, in between-nya, dari 1 sampai 29-nya, dia akan otomatis dibuat oleh
sistemnya, oleh si softwarenya. Jadi kita tinggal titik posisi awalnya di mana dan posisi akhirnya di mana, maka in between-nya di antara mereka ini yang awal dan akhir ini akan otomatis dibuatkan pergerakannya. Contoh seperti ini. Saya ingin awalnya dia di bawah. Oke, kita set key dulu, berarti kita simpan dulu posisi dia di sini. Kita pakai auto key biar bisa otomatis disimpan. Nah, ketika dia ke frame 30, saya pengen dia di atas. Oke, kita lepas, kita matikan. Nah, kita perhatikan di sini sudah ada kayak garis warna merah ya. Dan di sini juga ada garis merah, hijau sama biru. Ini tandanya berarti di frame tersebut sudah tersimpan sebuah key atau sebuah posisi. Oke, coba kita play. Nah, yang saya katakan berarti dari frame 1 sampai frame 29 dia otomatis akan dibuat oleh sistem. Oke. Coba kita lihat lagi pakai auto key pada frame 15. Di sini sudah 1 2. Saya coba sebelumnya saya ke sini, saya set key dulu. Frame 15. Saya geser ke sini. Oke, saya matikan dan coba saya play. Nah, sangat mudah membuat animasi di aplikasi 3D. Atau key lagi. 50 mungkin kita ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk pengenalan dari animasi dan FPS-nya. Nanti next kita akan menggunakan aplikasi 3D untuk mulai membuat animasi 3D. Tapi sebelumnya kita akan belajar membuat sebuah modeling 3D-nya terlebih dahulu sebelum membuat animasinya. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.